Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Amin Wibowo, SE, MBA, PhD, selaku dosen pembina saya, serta dosen-dosen penguji yang saya hormati. Perkenalkan, saya Setiaki Solotasya, mahasiswa MBA UGM Kampus Jakarta. Saya mohon izin untuk mempresentasikan sidang tesis saya yang berjudul Analisis Strategi Bisnis BPJS Ketenagakerjaan pada Sektor Kepesertaan Informal. Kita mengetahui Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar nomor 4 di dunia. Tidak hanya itu, Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi pada tahun 2045. Dengan meningkatnya jumlah penduduk berarti linier dengan meningkat juga jumlah penduduk yang bekerja. Berdasarkan data BPS tahun 2020 sampai 2024, jumlah penduduk yang bekerja mencapai 140 juta jiwa, dengan sekitar 59% pekerja di Indonesia berstatus informal, dan sisanya yang berarti 41% bekerja sebagai pekerja informal. Nah, dari situ kita tahu bahwa peran pekerja informal sangat berpengaruh untuk perekonomian negara. Namun di balik itu, di balik peran pentingnya pekerja informal merupakan pekerja yang rentan, baik untuk perlindungan hukum, status yang tidak jelas, pendapatan yang tidak tetap, serta rendahnya perlindungan jaminan sosial ketika hal buruk menimpa mereka. Berdasarkan data kecelakaan kerja tahun 2020 sampai Oktober 2024 yang terjadi di Indonesia, kecelakaan kerja selalu meningkat. Bahkan pada sektor pekerja informal, kasus kecelakaan kerja yang tercatat mengalami peningkatan dari 5,7% sampai 7,24%. Jaminan sosial merupakan hak setiap warga, di mana sehingga pemerintah membentuk suatu badan penyelenggara jaminan sosial seperti Taspen, Asabri, dan BPJS Ketenagakerjaan. Tidak hanya itu, perusahaan swasta juga berpartisipasi dalam mengikuti industri asuransi sosial ini, seperti Allianz, Aksa Mandiri, Sinarmas, Jasindo, dan Prudensial. Perbedaan yang ada antara jaminan sosial dan juga asuransi sosial yaitu jaminan sosial memberikan premi sesuai presentasi upah pekerja dengan fasilitas yang sama karena yaitu perlindungan dasar ataupun perlindungan pertama bagi mereka. Sedangkan untuk asuransi sosial memberikan manfaat yang lebih berdasarkan jumlah iuran atau premi yang dipilih oleh peserta. BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga yang ditunjuk negara untuk melaksanakan perlindungan jaminan sosial belum memberikan hasil yang maksimal. Berdasarkan data laporan kinerja periode 2020 sampai 2024, jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan selalu mengalami kenaikan. Bahkan di tahun 2022 dan di tahun 2023, jumlah peserta aktif untuk sektor informal mengalami kenaikan bahkan sampai menuju 50%. Dan jumlah peserta aktif ini masih jauh dari target yang ditentukan dan juga masih jauh dari jumlah semesta yang ada di negara Indonesia. Dari deskripsi yang saya sampaikan tersebut, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut. Dengan jumlah peserta informal yang terdaftar di BPJS hanya 9,9 juta atau 11,777% dari total 84,13 juta jiwa pekerja informal di Indonesia, serta masih minimnya literasi para pekerja informal terkait pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, maka pentingnya dilakukan eksplorasi tentang perencanaan, pengembangan, dan implementasi strategi bisnis BPJS Ketenagakerjaan yang efektif pada pekerja sektor informal. Adapun pertanyaan dari penelitian ini yaitu apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas strategi BPJS Ketenagakerjaan terhadap sektor pekerja informal. Yang kedua yaitu apa saja strategi yang dapat direkomendasikan untuk meningkatkan keterjangkauan dan keberlangsungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal. Bagi BPJS Ketenagakerjaan ini, manfaat penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan juga masukan bagi perusahaan dalam menyusun, mengambil keputusan, dan mengimplementasikan strategi apa yang tepat untuk meningkatkan kepesertaan sektor informal. Sedangkan bagi akademisi, manfaat dari penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen strategis, khususnya dalam konteks perusahaan atau lembaga publik non-profit yang bergerak di bidang jaminan sosial.
Kerangka pemikiran penelitian ini pada pertanyaan 1 akan dijawab pada analisis eksternal dan analisis internal, dan pada pertanyaan kedua akan dijawab pada analisis internal faktor dan eksternal sampai dengan formulasi strategis. Faktor eksternal, penelitian ini menggunakan teori analisis potensi konsumen dari Kotler dan Keller pada tahun 2023, analisis Estel dari Thomson dan Skinland pada tahun 2020, analisis Porter 546 dari Ireland, Hoskisson Heath tahun 2020, dan analisis kompetitor modal dari Michael E. Porter 2008. Untuk analisis faktor internal, teori yang dipakai adalah analisis sumber internal dan juga analisis rantai nilai dari Porter tahun 2018. Setelah mendapatkan faktor-faktor internal dan eksternal, maka faktor tersebut akan dianalisis menggunakan analisis metrik faktor internal dan eksternal serta analisis matrik SWOT dari Kotler dan Keller tahun 2016. Nah, hasil analisis tersebut akan diformulasikan untuk dibentuk menjadi suatu strategi perusahaan dengan menggunakan teori analisis competitive advantage dari Michael Porter tahun 2008. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada 5 sumber internal dan eksternal yang mengetahui sumber bisnis dan paham terkait organisasi. Sedangkan untuk data sekunder berasal dari laporan kinerja BPJS Ketenagakerjaan tahun 2024, presentasi internal rencana strategi BPJS Ketenagakerjaan tahun 2026, data BPS 2022 sampai 2025, serta perundang-undangan dan atau jurnal-jurnal lainnya. Sebelum memasuki hasil penelitian, berikut profil singkat tentang BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan sendiri merupakan badan hukum publik yang berada langsung bertanggung jawab kepada Presiden dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS Ketenagakerjaan sendiri menyelenggarakan program jaminan berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Sektor yang dimandatkan adalah sektor pekerja formal, sektor pekerja informal, jasa konstruksi, dan PMI atau pekerja migran Indonesia. Core bisnis BPJS sendiri yaitu pengelolaan kepesertaan, investasi dana kelola, dan pelayanan. Sedangkan support bisnis dari BPJS Ketenagakerjaan adalah pengelolaan keuangan, SDM dan umum, teknologi, dan juga tata kelola. Hampir semua elemen PESTEL yang terdapat dari analisis ini mempengaruhi BPJS Ketenagakerjaan. Penghasilan yang rendah, minimnya kesadaran terkait pentingnya BPJS Ketenagakerjaan, serta dukungan kebijakan dan komitmen pemerintah pusat maupun daerah menjadi faktor utama yang harus diperhatikan pada analisis PESTEL ini. Analisis Porter 546 pada buyer power yang bernilai high, sedangkan yang lainnya bersifat moderat. Hal ini disebabkan karena rendahnya pendapatan dari pekerja informal, fleksibilitas yang tinggi atau dalam arti program perlindungan sektor informal bersifat sukarela, banyaknya alternatif-alternatif lain, serta pandangan sebagai manfaat jangka pendek. Hal inilah yang membuat konsumen menjadi berstatus high. Dua analisis terakhir dari faktor eksternal yaitu analisis potensi konsumen dan analisis kompetitor. Untuk analisis potensi konsumen, sektor informal memiliki potensi yang sangat besar, namun harus tetap diperhatikan terkait pendekatan, layanan, dan komunitas yang berbeda-beda. Meskipun begitu, dengan analisis kompetitor, secara regulasi hanya BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjuk sebagai penyelenggara jaminan sosial ketenaga informal oleh negara. Sehingga BPJS Ketenagakerjaan tidak memiliki kompetitor langsung akan hal ini. Namun BPJS Ketenagakerjaan adaptif dan kompetitif karena asuransi komersial dapat mempengaruhi minat dari pasar pekerja informal. Langkah dari faktor eksternal, kita masuk ke analisis faktor-faktor internal. Pada analisis sumber internal, BPJS Ketenagakerjaan memiliki legitimasi kelembagaan yang kuat. Hal ini karena adanya dukungan regulasi nasional, infrastruktur layanan yang tersebar di seluruh Indonesia, kestabilan keuangan dan pendanaan yang baik, serta sistem digital yang terus meningkat. Namun ada beberapa kelemahan internal yang harus diperhatikan, seperti literasi dan mekanisme jaminan sosial pekerja informal yang tidak jelas, serta pendekatan sosialisasi dan juga layanan yang belum sesuai dengan karakteristik sektor informal yang ada. Untuk hasil analisis dari rantai nilai, aktivitas-aktivitas utama BPJS Ketenagakerjaan masih terdapat tantangan dalam penyediaan proses dan pendekatan dengan komunitas pekerja informal, seperti kegiatan inti sosialisasi, pendaftaran, dan layanan klaim. Sedangkan aktivitas pendukung seperti pengembangan teknologi,
dan kemitraan berpotensi besar untuk diperkuat guna menambah nilai dari layanan. Berdasarkan penilaian IFAS, Internal Factor Evaluation yang dilakukan, kondisi internal BPJS Ketenagakerjaan berada di posisi yang relevan kuat. Dukungan regulasi pemerintah, jaringan layanan nasional, serta sistem digital yang terus berkembang dapat menjadi modal internal yang memadai untuk mengembangkan strategi ekspansi sektor informal. Sedangkan untuk penilaian EVAS, External Factor Analysis, peluang eksternal bernilai lebih besar dibandingkan ancaman eksternal, sehingga akan mendukung penerapan strategi pembangunan pertumbuhan yang adaptif dan inklusif. Analisis SWOT dilakukan dalam 4 kuadran dengan memperhatikan lingkungan internal eksternal. Nah, kuadran pertama yaitu kuadran konfront yang menunjukkan kekuatan internal dan ancaman eksternal, di mana hasilnya strength BPJS Ketenagakerjaan yang bisa memanfaatkan kekuatan kelembagaan, namun ada kelemahan eksternal paling utama yaitu ketidakstabilan pendapatan pekerja dan tingkat kepatuhannya. Untuk kuadran avoid menunjukkan keterbatasan internal dan tekanan eksternal sehingga perlu strategi defensif dalam meminimal kelemahan internal dan memperkuat sistem layanan. Sedangkan pada kuadran exploit, BPJS Ketenagakerjaan memiliki legitimasi yang kuat sehingga memiliki peluang untuk memperluas kelembagaan. Sedangkan kuadran terakhir yaitu search, di mana mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang seperti integrasi layanan. Hasil analisis sebelumnya, terdapat 4 strategi yang dimungkinkan, yaitu growth strategi dengan sistem digitalisasi dan ekspansi peserta, adaptive strategi dengan pengembangan iuran dan infrastruktur, preventive strategi dengan layanan unggul, serta korektif strategi tentang transparansi dan efisiensi. Dari hasil di atas, maka dapat disimpulkan dan sesuai dengan analisis internal serta eksternal, maka BPJS Ketenagakerjaan memilih strategi diferensial dan fokus strategi pada ekspansi sektor informal dengan memperluas manfaat sesuai kebutuhan pekerja informal, optimalisasi jaringan kolaboratif dan digitalisasi, serta memastikan setiap program bersifat berkelanjutan. Baiklah, pada slide terakhir ini yaitu simpulan dari penelitian ini adalah efektivitas strategi BPJS Ketenagakerjaan sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam memanfaatkan kekuatan internal, mengatasi kelemahan, merespon peluang eksternal, dan memitigasi ancaman secara adaptif. Tidak hanya itu, strategi diferensial terfokus menjadi pilihan yang tepat sesuai kebutuhan pekerja informal dan tujuan jangka panjang BPJS Ketenagakerjaan. Terakhir, saran yang dapat saya sampaikan ke BPJS Ketenagakerjaan adalah lakukan skema iuran dan mekanisme pembayaran yang fleksibel, peningkatan literasi jaminan sosial pekerja informal berbasis komunitas, memaksimalkan teknologi digital ke seluruh aspek pelayanan, terus mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan regulatif, dan saran terakhir yaitu lakukan pendekatan empiris kepada pekerja informal. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.